Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lesian Education. Oke, pada kesempatan kali ini teman-teman kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita, yaitu masih di TWK untuk persiapan CPNS tahun 2021. Dan kita masuk ke part 26 dan kita masih membahas tentang butir pengamalan Pancasila, dan sekarang kita masuk ke sila yang kelima. Teman-teman yang baru menyaksikan video ini bisa cek video sebelumnya, ada part 1 sampai part 25, dan sudah saya bahas juga di butir pengamalan Pancasila di sila yang ke-1 sampai ke-4 di video sebelum ini. Oke teman-teman, tapi sebelum kita masuk ke pembahasannya, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk aktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan video bermanfaat yang lainnya. Oke teman-teman, kalau sudah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan kita. Dan kita sekarang masuk ke sila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan di sila kelima ini memiliki butir pengamalan yang paling banyak di antara butir yang lainnya, yaitu ada 11 butir ya. Nah, di sini kita sekarang masuk ke butir yang pertama. Ya, yang pertama adalah mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Nah, kemudian di sini contohnya teman-teman. Contohnya adalah seperti ini ya. Wajib hukumnya itu saling menghormati terhadap sesama manusia untuk tercapainya sikap kekeluargaan ya. Jadi di sini saling menghormati ya terhadap sesama, yaitu masuk ke sila yang kelima ya, sila yang kelima. Oke, sekarang kita masuk ke butir yang kedua. Butir yang kedua itu menjelaskan tentang mengembangkan sikap adil terhadap sesama ya. Ini jelas ya, karena di sila yang kelima itu terdapat kata ini keadilan sosial ya, maka kita harus mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Nah, contohnya itu misalnya seperti ini ya. Dalam berkehidupan itu perlu hidup yang adil terhadap manusia ya. Contoh yang sering kita lihat itu adalah perlakuan hukum terhadap kejahatan dengan koruptor ya. Jadi misalkan nanti ada kasus itu tentang koruptor, itu ya, koruptor itu kan sesuatu yang tidak adil ya, artinya koruptor itu merugikan negara ya. Nanti teman-teman bisa cek ya, saya sudah membuatkan video perbedaan sila kedua dan sila kelima di video sebelumnya, teman-teman nanti saya share juga itu ya. Kalau ada koruptor ya, itu artinya merugikan negara. Jadi ada seseorang oknum itu merugikan negara, maka itu melanggar sila yang kelima. Oke, sekarang kita lanjutkan ke butir yang ketiga. Nah, butir yang ketiga itu adalah menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban ya. Keseimbangan antara hak dan kewajiban. Nah, di sini contohnya adalah dalam hidup memang antara hak dan kewajiban itu dibutuhkan, akan tapi haruslah seimbang ya. Misalkan Anda berhak memperoleh kenyamanan berkendara ya misalnya ya, tapi wajib hukumnya mentaati peraturan lalu lintas ya. Seperti yang beberapa di kolom komentar di video sebelumnya itu ada yang menanyakan kalau mentaati peraturan lalu lintas itu masuk sila keberapa, yaitu jelas masuk ke sila yang kelima. Oke, sekarang kita masuk ke butir yang keempat ya. Butir yang keempat itu adalah menghormati hak orang lain. Nah, contohnya di sini adalah saling menghormati ya, baik dan rukun terhadap sesama manusia ya. Di sini dari tadi kan kita memiliki kata ini ya, saling menghormati ya. Itu masuk ke sila yang kelima. Oke, sekarang kita lanjutkan ke butir yang keenam. Butir yang keenam itu adalah suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya adalah seperti ini ya. Misalkan memberikan bantuan modal usaha dengan bunga 0% misalnya seperti itu ya. Jadi kita harus bersosial, memberikan bantuan kepada orang lain seperti itu termasuk sila yang kelima. Kemudian kita masuk ke poin yang keenam ya, butir yang keenam. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain ya. Menggunakan hak milik ini diatur di sila yang kelima. Contohnya adalah bersifat bersewajarnya terhadap sesama. Misal jangan sampai Anda memberatkan orang lain apalagi sampai jatuhnya pemerasan seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke butir yang ketujuh. Butir yang ketujuh itu adalah
tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup yang mewah ya. Di soal CPNS di tahun lalu, ini soal seperti ini keluar ya. Soal ini keluar. Ini tentang hak milik ya, dan tidak boleh melakukan pemborosan. Nah, contohnya ini, kita harus bersifat hemat dan lebih baik sisihkan uang untuk orang yang lebih membutuhkan. Ya, itu masuk ke sila yang kelima. Kemudian butir yang ke-8, itu tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Nah, contohnya itu adalah seperti ini ya. Jangan sampai dalam hidup kita membuat susah tetangga kanan kiri kita. Misalnya membangun pabrik industri tapi limbah dibuang sembarangan dan menjadikan rugi masyarakat di sekitar kita. Nah, ini adalah hubungan antara seseorang, antara individu dengan masyarakat. Itu melanggar sila yang kelima ya. Di pembahasan antara perbedaan sila kedua dan kelima sudah admin bahas. Teman-teman bisa cek ya, judulnya adalah cara mudah membedakan sila kedua dan kelima ya, seperti itu. Oke, sekarang kita lanjutkan ke butir yang ke-9. Ya, ke-9 di sini adalah suka bekerja keras. Nah, contohnya ya di sini hidup jangan banyak mengeluh ya. Kita perlu bekerja keras dan cerdas untuk memenuhi kebutuhan keluarga, apalagi kalau bisa memberi kepada orang yang membutuhkan. Nah, itu adalah salah satu contoh narasi yang berhubungan dengan bekerja keras, dan itu masuk ke sila yang kelima. Kemudian di butir yang ke-10 ya, suka menghargai hasil karya orang lain ya, tentang karya yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan manusia. Nah, contohnya itu adalah ini, tidak boleh mengklaim ya hak yang memang itu sudah dipatenkan pemiliknya. Apabila memang mau digunakan untuk kepentingan kita, ada baiknya disertakan sumber dan pengarangnya ya. Jadi misalkan ada hasil karya, itu teman-teman hanya menjaplak atau plagiat seperti itu ya, atau menggunakan misalnya menggunakan software bajakan misalnya seperti itu ya, itu merupakan salah satu pelanggaran sila yang kelima. Oke, sekarang kita lanjutkan ke butir yang terakhir, yaitu butir yang ke-11 ya. Butir yang ke-11, suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Nah, contohnya itu adalah melakukan kegiatan yang membangun seperti bela negara, kerja bakti, gotong royong, dan lain sebagainya. Oke, teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga bisa dipahami, semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share video ini ke teman-teman semuanya. Dan terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Teman-teman silahkan request, kita akan bahas apa selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.